Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih setia dalam hidup kami. Sebab hanya Engkaulah yang setia dalam hidup kami. Engkau yang mengubah hidup kami menjadi baru. Sungguh Engkau mempesona dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sebentar kami akan menaikkan puji. Kami akan bersuka cita bagi-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih ada sukacita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam sapa kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mempesona hidup kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi kita katakan bahwa Yesuslah sungguh mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, kita katakan, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam
dalammu, Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalammu, Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 shalalalalala. Oh, 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 shalalalalala. Mahkota bagi kehidupanku. Berikan sorak-sorai yang berikan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa ada satu sobat kita yang setia dalam hidup kita. Yaitu siapa, Bu Saudara? Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Mari berikan tepuk tangan. Katakan sama-sama. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, waktu kesendirian, Dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya, Bapak Ibu Saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari awal kita katakan bahwa ada satu sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan diri kita. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman
kita. Teguhkan pikiran dan hati kita. Kita mengisi roh kita dengan makanan yang daripada Tuhan. Bahwa tiada yang lain selain Yesus di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya Dialah yang memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian bahwa selain Kau tiada yang lain. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging
inilah pengakuan yang tulus dari hati yang terdalam. Bahkan sesungguhnya hidup yang Kau berikan ini adalah anugerah semata-mata. Dan hari ini di sini Tuhan, di rumah-Mu, di Sion, tempat pijakan kaki-Mu, dan Kau sendiri hadir, bertemu dengan kami umat-Mu, kekasih hati-Mu, yang Kau jagai, Kau pelihara, Kau lindungi, Kau berikan damai dan sukacita. Engkau ingin bertemu dengan kami. Sesungguhnya kamilah yang butuh Engkau Tuhan. Dengan ucapan syukur ini, biar kiranya semuanya ini menjadi berkat bagi kami secara pribadi. Walaupun tidak mungkin kami melukiskan, apalagi mengukur segala sesuatu yang telah Engkau buat bagi kami. Bahkan Kau rencanakan kehidupan yang terbaik bagi kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu, karena Engkau yang paling tahu keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau adalah jawaban, Engkau adalah kekasih dalam hidup kami, dan Engkau yang paling peduli akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita bersama-sama dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur, karena hari-hari kita memang bukan hari-hari yang mudah, tetapi selalu kita lewati bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dia yang memberikan penghiburan, Dia yang memberikan semangat, Dia yang memberikan hikmat untuk membuka jalan melalui kita, dan semuanya itu adalah Tuhan yang mempunyai kekuatan bekerja bersama-sama dengan kita, dan kita katakan itu adalah anugerah. Demikian juga hari ini ketika kita bisa beribadah bersama-sama, itu juga anugerah. Artinya kita menang untuk ada di dalam rumah Tuhan. Karena ketika kita ingin beribadah, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, ya, karena iblis juga tahu bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dia tahu bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Jadi si iblis juga tahu bahwa Tuhan akan buat rencana yang indah. Itu sebabnya dia berusaha untuk menghalangi. Itu sebabnya dia berusaha supaya kita lemah, kita berhalangan, kita kalah istilahnya. Tapi hari ini kita menang, karena bagaimanapun keadaan kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, dan Dia yang tahu persis keadaan kita, Dia akan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu, yang dikatakan Kau hitung bintang-bintang, semua ketika aku panggil nyaut semua, begitu ya. Allah yang Maha Kuasa itu, dan Dia juga Allah yang mengasihi kita. Kita mengatakan itu adalah Allah bagaikan Bapa. Kita sebut Allah Bapa karena Dia mengasihi kita seperti seorang bapa kepada anaknya. Itulah yang namanya kasih Allah. Itu sebabnya kalau Allah mengasihi, ya, kalau Allah mengasihi, pasti Dia ingin selalu bertemu dengan yang dikasihinya. Pasti saudara paham bukan? Enggak mungkin kalau kita bilang kita mengasihi,
tapi kita nggak pengen ketemu gitu ya, nggak rindu istilahnya, nggak mungkin ya. Kalau kita mempunyai kasih, mengasihi, menyayangi, pasti kita ingin bertemu secara pribadi tentunya. Demikian juga Allah. Allah ingin selalu bertemu dengan umat kesayangannya, khususnya kita-kita yang setia, kita-kita yang sudah dewasa, rohani dalam tanda kutip ya, yang sudah banyak mengalami, kalau orang tua menyebutnya mengalami asam garam gitu ya. Halo. Nah, yang seperti itu, yang sudah dewasa begitu. Nah, Allah itu ingin bertemu. Bahkan di lain teks ayat dia katakan bagaikan mempelai laki-laki ingin bertemu dengan mempelai wanitanya, ingin bertemu dengan kekasihnya. Nah, jadi hari ini kita mau berbicara Allah ingin bertemu dengan kita, padahal sesungguhnya kita yang seharusnya ingin bertemu dengan Dia. Kenapa? Karena kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh bimbingannya terus menerus. Itu sebabnya temuilah Allah secara pribadi, terutama dalam satu ibadahkah, dalam satu doa kebersamaankah, dalam doa pribadi, dan banyak hal. Temui Allahmu, temui Dia secara pribadi, walaupun sebenarnya Allah ingin bertemu dengan kita. Kita baca dulu ya, 1-2 ayat. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-12 dan 13, demikian firman Tuhan. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca adalah satu kisah seorang anak muda yang bernama Yakub. Yakub lari meninggalkan rumahnya karena ancaman dari kakaknya. Kita sudah tahu kisahnya, bukan? Lalu di suatu tempat, karena kemalaman, dia perlu beristirahat. Diambillah sebuah batu, lalu batu itu dijadikan alas untuk tidurnya, bantalnya begitu. Lalu dia bermimpi yang kita baca tadi ya. Lalu dia lihat ada tangga tinggi sampai ke langit, dan malaikat-malaikat ya turun naik di tangga itu. Lalu dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi yang berkata bahwa tanah yang kau tempati untuk tidur ini akan menjadi milikmu. Bukan cuma itu saja, Allah bilang engkau akan pergi dan kau akan kembali lagi dengan selamat. Luar biasa ya. Dan setelah itu Yakub yang penakut, Yakub yang anak rumahan, Yakub yang anak emak, nggak pernah kemana-mana gitu ya, yang di rumah aja gitu, jadi berubah hidupnya. Dia merasa bahwa hidupnya berarti. Yang tadinya dia putus asa tentunya karena dikejar oleh kakaknya, dalam pikirannya nggak mungkin lolos nih gitu ya. Kakaknya itu ahli berburu, seorang kesatria begitu. Jadi udah pasrah lah begitu. Jadi waktu ibunya bilang udah berangkatlah kau ke Haran, ke tempat saudaramu di sana, menunggu sampai amarah kakakmu itu reda. Yakub berpikir kapan redanya, sedangkan dia sudah kutipu gitu ya. Jadi dalam keputusasaan itu lalu dia bertemu dengan
Tuhan. Itulah yang kita sebut bertemu dengan Allah secara pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pernahkah engkau bertemu dengan Allahmu secara pribadi? Tadi kita sudah kasih intronya ya, kalau musik ya, bahwa Allah mengasihi kita dan Dia ingin bertemu dengan kita secara pribadi. Kayaknya tuh Dia ingin terus nemenin kita kemanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, ketika sehat, ketika sakit. Kayaknya Dia tuh care banget, peduli banget. Tetapi sesungguhnya kita yang butuh Dia, bukan? Nah, pernahkah engkau bertemu dengan Allah secara pribadi ketika Dia menyatakan sendiri? Mari kita renungkan. Hal pertama, bertemu dengan Allah tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, gitu ya. Oh, lagi baik nih, lagi sehat, semua baik, bisnis baik, anak-anak baik, keluarga baik, semua baik. Bertemu dengan Allah itu juga enggak salah. Terkadang bertemu dengan Allah secara pribadi justru dalam keadaan yang tidak mengenakan. Seperti tadi contohnya, Yakub itu bukan dalam suasana yang baik. Dia lagi stres. Si pemuda ini lagi putus asa, lagi kesel, lagi kecewa, dan juga lagi bingung gitu ya. Lagi banyak masalah karena yang dia hadapi ini di luar kemampuan dia gitu. Kalau harus tarung yang gak bakalan menang gitu ya. Apalagi yang sana itu udah ketahuan pasti sakit hati banget gitu. Jadi dalam keadaan seperti itu, justru ketika dia tidur dalam mimpi, ya, kalau caranya Allah bertemu dengan kita, itu kita tidak bisa merumuskan begitu ya, karena Allah itu enggak pernah kehabisan cara, karena Allah itu bisa dengan bagaimanapun Dia bisa. Nah, dalam contoh ini Allah mengunjunginya ketika dia sedang tidur, karena ketika tidur itu terkadang otaknya nggak begitu mikir gitu ya, lagi istirahat, badannya juga lagi istirahat, lagi tenang, lagi senyap. Lalu mungkin Allah berpikir, wah ini saatnya, dan Yakub bertemu dengan Allah secara pribadi. Jadi dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang sulit, terkadang justru kita bisa bertemu dengan Allah. Ada banyak contoh di dalam firman Tuhan, ya, tentunya nggak bisa semuanya kita ambil contoh, nanti kepanjangan gitu ya. Nah, salah satunya, apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat seorang ibu, kalau ini tadi seorang pemuda, seorang ibu yang bernama Naomi. Naomi itu sampai dikatakan aku ini marah, pahit gitu ya. Kenapa? Karena Naomi itu kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, dua-duanya laki-laki yang merupakan harapannya. Jadi sampai betul-betul habis, tapi di situ dia bisa bertemu dengan Allah. Nah, itu juga salah satu contoh dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tidak ada harapan, justru ada harapan, justru ada kekuatan, justru ada sesuatu yang sebenarnya secara diam-diam dia tuh memperhatikan terus. Kenapa? Karena dikasihi, ya, karena dicintai, karena penting. Tapi memang tidak bisa terus-terusan. Namun ketika dalam keadaan begitu sukar, lalu Allah bertemu. Artinya kita pun bertemu dengan Allah. Nah, itu salah satu contoh
supaya kita terbuka dalam pikiran kita bahwa dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar pun ya itu bisa kita bertemu dengan Allah. Jadi terkadang dalam keadaan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Hal kedua, pernahkah engkau bertemu dengan Allah secara pribadi? Amsal pasal 3 mulai ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hal kedua kira-kira apa dari ayat ini? Iya. Jadi bisa juga kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi setelah yang kita andalkan, yang kita jadi pegangan gitu, yang jadi sandaran kita itu sampai lenyap semua. Contoh yang tadi jelas deh. Yakub itu andalannya siapa? Oh, ibunya, mamahnya loh. Yakub itu orang rumahan. Apa-apa ibunya kasih tahu. Ibunya deket sama bapaknya, ngobrol-ngobrol kasih tahu. Bapak bilang begini. Sampaikan. Itu andalannya, dipersiapkan, makannya disiapin, pakaiannya disiapin, sampai udah gede disiapin. Itu andalannya. Tetapi ketika bersama dengan ibunya, nggak pernah ada kesempatan dia bertemu dengan Allah secara pribadi. Justru ketika dia sedang melarikan diri istilahnya, dia udah nggak ada lagi harapan bersama dengan ibunya yang selalu menyediakan sesuatu bagi dia. Nah, ketika dia betul-betul sendiri, dia udah lepas, artinya udah nggak ada yang diandalkan lagi. Justru itu, di situ dia bisa bertemu dengan Allah. Jadi hal yang kedua ini, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah? Terkadang ketika yang kita andalkan justru sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya firman Tuhan, jangan kau sandarkan atas kekuatanmu. Ya, begitu bukan? Kalau kita masih merasa kuat, masih merasa bisa, ketika murid-murid Yesus di perahu dan angin topan begitu kencang, dia merasa aku sudah pengalaman, aku udah biasa, yang kayak begini makanan sehari-hari. Ternyata gagal lagi, mentok lagi, coba ini salah, coba yang itu enggak cocok, jajal usaha ini minus lagi, yang ini lagi enggak pas lagi. Nah, kalau sudah yang kita andalkan itu sudah tidak ada, bukan berarti dunia runtuh, bukan berarti segala-segalanya selalu jadi gelap. Justru masih ada sesuatu. Temui Allah secara pribadi dan Dia pun akan bertemu dengan kita. Jadi dikatakan jangan andalkan kekuatan kita. Seberapapun hebatnya kita, orang muda kuat gitu ya, orang tua berpengalaman, semuanya sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat rentan untuk gagal. Itulah manusia. Jadi jangan andalkan kekuatanmu ya, jangan sampai ketika engkau habis berantakan gitu ya, baru engkau mau bertemu dengan Tuhan. Kenapa juga sih harus seperti itu? Justru kalau betul-betul kita ini cerdas, kita ini bijak, kita ini pandai, enggak tunggu harus hancur berantakan baru kita mau ketemu Tuhan. Katakan, Tuhan, sekarang saatnya. Halo, wah luar biasa. Hatimu adalah hati yang menyenangkan Tuhan.
Dan itu juga Tuhan akan bilang, aku juga mengasihi engkau, kata Tuhan gitu ya. Halo, ketika engkau bilang, Tuhan ini aku Tuhan, ya kan, mungkin orang lain tidak bisa melihat dari luar, engkau lihatlah hatiku gitu ya. Lalu Tuhan juga ingin bertemu dengan kita. Jadi jangan tunggu sampai udah terseok-seok gitu ya, udah tinggal di, maaf ya, udah di ICU yang udah tinggal Senin, Kamis, Senin, cacu gitu ya, baru kau bilang aku mau rajin, aku mau tekun, aku mau melayani. Itu mah klise ya. Ntar kalau udah sehat ya lupa lagi. See you, see me, udah, bye, Pak Pendeta, Bapak Gembala, sampai jumpa. Di sini nggak ada. Di sini tidak ada, karena di sini jempol, saya kasih jempol ya. Udah dewasa rohani. Jadi terkadang dalam keadaan terpuruk sekalipun, itu sebenarnya kita nggak sendiri, karena Allah tetap bersama dengan kita. Jadi Amsal bilang, jangan andalkan kekuatanmu, nanti kamu begitu gagal, begitu mentok, putus asa. Jadi andalkan Tuhan, ya toh? Kan ada ayatnya kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, gitu ya. Ingat tuh, jangan dilupakan. Dia bagaikan dan seterusnya. Itu adalah firman yang memberikan kita kekuatan, gitu. Jadi sekaranglah saatnya. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Berikutnya, pernahkah engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Kita baca Lukas. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Berikutnya, yang keberapa nih? Yang ketiga ya. Yang ketiga, bagaimana kita bertemu dengan Allah dan Allah bertemu dengan kita. Kalau yang tadi ketika hancur pun gitu ya. Nah yang berikutnya ini adalah ketika Allah bertemu dengan kita dan kita bertemu dengan Dia. Allah Bapa yang maha baik itu, Dia enggak memperhitungkan siapa kita, apa yang sudah kita lakukan, kegagalan kita, kesembronoan kita, kelemahan kita, apalagi Dia enggak perhitungkan. Dia menerima kita apa adanya. Mungkin engkau sudah jatuh jauh ke dalam dosa. Mungkin engkau sudah jatuh dalam berbagai-bagai hal yang tidak baik. Mungkin kalau menurut pemikiran manusia udah nggak ada harapan lagi, sudah terbuang sekalipun. Ini contoh, ini adalah seorang anak yang gagal. Seorang anak yang minta kepada bapaknya haknya, lalu dia pergi dan di sana sudah habis, gagal, makan juga udah susah istilahnya. Lalu dia bangkit, dia pulang kembali. Dan kita baca tadi, si bapak itu dari jauh sudah melihat, rupanya sudah ditungguin. Kenapa ditungguin? Nah, itu anak kan puthau, anak yang tidak baik, anak yang tidak berbakti sama orang tua, anak yang bikin malu sama orang tua, boro-boro mau bikin menyenangkan orang tua,
bikin susah, bikin malu, merugikan lagi. Apa yang mesti diharapkan? Mungkin udah nggak diaku begitu kan, udah kau bukan anakku lagi, garis keturunan coret. Aduh, anak itu sampai berpikir, biarlah, kalaupun bukan jadi anak pun gak masalah, biar aku jadi pesuruhnya, jadi salah satu dari pesuruhnya gitu, dari orang-orangnya, gak apa-apa. Dan anak itu waktu mau berangkat kembali tuh, emangnya gak mikirnya tuh, aku balik apa jangan nih, ntar kalau aku balik bagaimana bertemu dengan kakakku, bagaimana bertemu dengan teman-temanku, bagaimana bertemu dengan mantan, iya toh, bagaimana bertemu dengan bapakku yang terakhir. Nanti yang ada cuman dicemooh, dikata-katain, disukurin, apalagi digoblok-goblokin, bego lu. Halo. Tetapi syukurlah dalam keadaan terburuk balik gitu ya, balik. Dan ternyata si bapak itu tidak berkurang kasihnya karena kejadian-kejadian itu. Kita baca tadi kan, si bapak udah dari jauh disambut, ya, dipeluk, dicium. Masa kalau benci dicium? Cium. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah hidup. Ini cuman refleksi dari kehidupan saja. Terhilang dan terhilang zaman now itu mungkin bentuknya lain, tapi rasanya sama. Rasa terhilang, rasa gagal, rasa tidak dikasihi, lalu kembalinya juga hal yang tidak mudah, bukan? Tetapi tekad dan keberanian untuk bertemu Bapak, dan di luar dugaan ternyata bapaknya menyambut dia. Jadi hal ketiga bertemu dengan Allah, dan Allah itu menerima kita apa adanya. Sederhana bukan? Biasanya kalau mau melamar jadi karyawan kah, jadi eksekutif, jadi perawat, jadi guru, jadi syaratnya ya. Syaratnya panjang. Salah satu tidak memenuhi syarat, coret, out. Begitu sukarnya dunia dengan peraturan-peraturannya. Tetapi Allah ternyata enggak seperti itu. Kenapa begitu? Kok begitu ya? Iya, begitu memang Allah. Kenapa? Cuman satu kata, yaitu kasih. God is love. Kasih. Karena kasih, dia tidak memperhitungkan. Kalau nggak percaya bahwa Allah mengasihi, mati aja berani dikorbankan untuk membuktikan bahwa aku mengasihimu nih. Aku mati buat engkau. Saya jadi senyum-senyum nih. Anak-anak muda, kau habis nembak, kau bilang aku cinta sama engkau. Iya, aku terima. Kalau pasangan kau berani mati nggak buat aku? Halo? Iya, gerimis aja langsung WA. Beb, aku nggak bisa datang nih. Gerimis. Kan kau tahu kalau kena hujan aku nanti flu. Kalau emplu besok nggak bisa pelayanan. Dijawab nih sama si Bebeb, ya ilah Beb, kita kan udah janji, aku udah dandan loh, cantik tahu.
Ya tapi bagaimana hujan? Ya elah, sama gerimis aja takut. Baru kemarin bilang cinta. Ya, halo. Jadi balik lagi nih, jangan menyimpang terlalu jauh. Ya kau kalau yang begitu aja seneng deh. Jadi ternyata ya dalam keadaan apapun itulah Allah. Kasihnya dia tidak memperhitungkan. Ya pasti itu anak juga kaget tuh. Dalam pikiran dia, paling aku juga diceng-cengin deh, aku dibully, udahlah biarinlah, daripada aku nggak bisa makan, daripada aku mati. Ternyata bapaknya itu merangkul dia, dipeluk lalu dicium. Ketika satu pribadi mungkin dia gagal, mungkin salah jalan karena pergaulan, mungkin segala sesuatu sudah habis. Ketika dia datang kembali, dia masih ingat bagaimana Allah memelihara dia. Dan ketika dia balik kembali, Allah membuka hatinya, dipeluk, cium. Dan itu adalah pertemuan pribadi. Halo. Jadi bagaimana kau waktu ketemu secara pribadi dengan Tuhanmu? Ketika lagi susah, ketika lagi putus asa, atau ketika justru Tuhan ini yang sudah kau buat, hal-hal yang besar yang kau buat. Atau kau ketemu Allah ketika engkau lagi sakit, atau ada musibah besar-besaran, atau lagi sakit, sakitnya bukan sakit sepele, sakit berat, yang menurut teman-temanmu udah gak ada harapan, yang menurut saudara-saudaramu udah bikin wasiat aja, yang menurut tetanggamu bilang lubang kubur sudah dekat. Justru engkau bertemu dengan Tuhan, dia pegang, dia angkat lagi. Seperti Daud berkata, terkadang aku sampai jatuh dalam ke dunia orang mati dan gak mungkin bisa bangkit lagi, tetapi tangan Allah yang kuat dia angkat, lalu muncul lagi, bahkan lebih kuat, karena ketika bertemu dengan Allah segala sesuatunya berubah. Terakhir, Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini satu kisah seorang yang bernama Zakius, si pendek, si kecil, ingin bertemu dengan Yesus. Ingin bertemu dengan Yesus. Di sini dituliskan bahwa dia itu orang berdosa. Orang berdosa itu bukan dia membunuh gitu ya, kelihatan berdosa lo, berzina, enggak. Banyak hal bisa berdosa. Yang lebih bahaya itu kalau berdosa nggak kelihatan, nggak ada yang tahu. Makanya jangan bilang, dia orang baik tuh. Masa orang baik dicemplungin ke neraka sih? Gimana Allah? Ya itu kan menurut kita orang baik. Kan sampai ke dalamnya kita nggak tahu. Halo? Enak aja kau teman, sembarangan ngomong. Jadi Zakius ini dikategorikan orang berdosa. Ya karena pekerjaannya mungkinnya, sebab dari pengakuannya dibilang begitu. Ya, kalau ada yang aku peras, rupanya dulunya tukang peras nih, aku kembalikan 3 kali lipat. Itu mau menceritakan itu suatu pertobatan yang sungguh-sungguh,
suatu pertobatan yang benar-benar keluar dari hati. Itu mau ceritakan, dan Yesus tahu. Makanya Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Sakius, kalau rumah ini itu berarti bukan Sakius doang ya. Halo, Sakius dan keluarganya. Artinya ketika bertemu dengan Tuhan, si Sakius nih lalu berubah semuanya. Berubah semuanya. Kalau waktu Yesus bicara sama Nikodemus, apa? Ingat? Kau akan lahir kembali. Reborn, lahir kembali. Wah, Nikodemus bingung. Wih, gimana aku sudah tua? Udah tua. Kau nggak ngerti. Kalah tuh sama yang di situ, dia aja paham. Ya, jadi berubah. Ya. Cara memandang masalah berubah, cara menghadapi persoalan berubah, cara menghadapi keluargamu yang bikin jengkel juga berubah. Berubah jadi mengasihi. Kalau dulu mengumpat, nyumpahin, sekarang enggak, jadi mengasihi, berubah. Dan perubahan itu akan terlihat, dan itu sangat menyenangkan hati Allah. Sebab dengan apa kau bisa membalas kebaikan Tuhan? Dengan hidupmu yang sudah berubah. Terakhir kita baca satu ayat yang tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau terjemahan lama, yang baru sudah terbit, sama saja. Jadi ini adalah kata kunci terakhir. Siapakah itu? Saya dan saudara. Kita mengalami itu. Dan itu bukan satu kali. Karena Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, kita akan terus-menerus bertemu dengan Allah. Kita mungkin nggak bisa melihat wujudnya seperti kita dalam wujud badani, tetapi keberadaannya, pekerjaannya, pertolongannya, dan Dia, Allah Roh Kudus, ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Tetaplah semangat, tetap bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia, bagaimanapun keadaanmu. Kalau engkau memang terpuruk jatuh, cepat kembali, dan Allah menunggumu sampai hari ini untuk merubah engkau, menjadikan lebih baik, menjadikan lebih berguna dan berarti, seperti Yakub yang udah putus asa. Ketika dia bertemu dengan Allah, lalu dia tahu hidupnya berarti dan dia jadi berubah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari perkenanan. Karena Engkau menunjukkan sekali lagi kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Bagaimana kami mengasihi orang yang kami kasih, Engkau lebih besar mengasihi, bahkan Kau rela dan berani mati untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ibadah. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, baik kami yang berniaga, yang berusaha, yang berdagang, Kau berkati Tuhan. Atau yang bekerja, tempat di mana Kau tempatkan, Kau berkati perusahaan itu Tuhan. Atau anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Berikan kekuatan, jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi kami. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang.
sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dan Engkau berkata-kata kepada kami secara pribadi, lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu persis keberadaan kami. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini. Hari yang paling diberkati ketika kami bersekutu dalam suatu ibadah dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, dan terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersamamu di surga yang mulia. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Mantap, damailah